Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nurzain dari Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari Ijarah Muntayyah Bitamlik. Ijarah Muntayyah Bitamlik ini adalah pengembangan dari transaksi ijarah, yang mana kita ketahui bahwasannya transaksi ijarah ini adalah transaksi sewa menyewa, yang mana apabila barang tersebut sudah selesai masa sewanya akan dikembalikan kepada pemilik sewa. Tetapi dalam transaksi ijarah muntayyah bitamlik ini, jika masa sewa sudah selesai, barang sewa itu akan dikembalikan kepada, yaitu proses pemindahan kepemilikan. Dalam proses pemindahan kepemilikan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hibah dan yang kedua promise to sell atau janji menjual. Hibah sendiri yaitu transaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan barang kepemilikan dengan cara hibah dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Sedangkan promise to sell ataupun janji menjual yaitu transaksi ijarah yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa kepada pemilik objek sewa dengan harga tertentu. Nah, setelah itu di sini ada beberapa rukun-rukun ijarah muntayyah bitamlik, yaitu yang pertama yaitu penyewa, yang kedua pemberi sewa, yang ketiga objek sewa, yang keempat harga sewa, yang kelima manfaat sewa, dan yang keenam adalah ijab dan qabul. Ini adalah rukun-rukun ijarah muntayyah bitamlik. Nah, dalam ijarah muntayyah bitamlik ini ada landasan syariah ijarah tersebut, yaitu landasan Al-Quran dan hadis. Landasan Al-Quran ini yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusuhkan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila memberikan pembiayaan menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 233 itu adalah landasan dari Al-Quran. Selanjutnya dalam hadis dijelaskan, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah sewa buruh itu sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itulah landasan syar'i ijarah muntayyah bitamlik dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema ijarah muntayyah bitamlik, yaitu ada mustajir dan muajir. Yang mereka berdua, mustajir ini adalah penyewa dan muajir ini adalah pemberi sewa. Yang mereka berdua akan melakukan akad ijarah. Setelah mereka berdua melakukan akad ijarah, akhirnya ada pembiayaan ujrah yang akan dibiayai oleh mustajir. Setelah itu yaitu pengalihan hak guna barang. Setelah pembiayaan ujrah itu akan dilakukan pengalihan hak guna barang. Setelah pengalihan hak guna barang tersebut sudah selesai, yang terakhir yaitu adalah perpindahan hak milik. Jadi itulah skema ijarah muntayyah bitamlik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bu Eva ya? Monggo. Kami ini perwakilan dari kelompok 6 dari Yayasan Ponorogo. Ini kita mau ada praktek. Terus ini kita mau mewawancara ibu tentang pembiayaan ijarah. Sebelumnya saya mengetahui tentang ibu mencari barang melalui salah satu teman saya. Apakah iya? Iya. Katanya ibu membutuhkan satu set panci. Nggih. Ya, kami ini menawarkan dengan akad ijarah sewa menyewa barang.
Akad ijarah niku napa lho, Mbak? Akad ijarah itu kami nanti kan akan mencarikan barang. Terus nanti kami akan menyewakan kepada ibu dan ibu mengangsur sebesar biaya angsuran pokok dan tujuannya yang nantinya di akhir pembiayaan ibu bisa membeli barang itu atau tidak itu sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Terus nyewa. Tapi sebelumnya itu kami akan menganalisis terlebih dahulu apakah ibu layak dibiayai atau tidak. Mau. Untuk syaratnya nanti ibu cukup menyerahkan KK dan KTP fotokopi. Iya. Sebelumnya boleh bertanya tentang usaha ibu. Oh iya, saya punya usaha, Mbak. Ini berbentuk murah, namanya Damat Hiburan. Usahanya sudah berapa lama ya? Kira-kira 2 tahunan, Mbak. Untuk pendapatannya Kalau rame per bulannya itu hampir 1,7, 1,6, 1,7. Kalau 1 bulan sepi 1,5 paling, Mbak. oh iya. Terus mungkin ada kayak utang-piutang seperti mencicil motor atau Oke, enten cicilan motor, cicilan les, barang bahan ibu kata. Oh iya, sebelumnya saya boleh minta nomor HP buat komunikasi selanjutnya. Boleh. Pinten ya? 085 604 904. Ibu Evan ya? Terima kasih untuk wawancara kali ini. Semoga usaha ibu lancar. Semoga pendapatannya setiap bulannya naik. Amin. Mohon maaf kalau kami merepotkan ibu. Mboten. Waktunya. Boten apa-apa, Mbak. Ya udah kalau begitu kita pamit dulu. Nanti kalau kapan lagi gitu kita kesini ambil fotokopi KTP tadi ya Bu ya. Oh, iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mbak. Niki badhe ngeteni barang sewane sing dipilih dipesen 1 set panci. Oh, nggih, Mbak. Iki njenengan tingale riyen. Oh, nggih, Mbak. Ini nggih. Pisane, Mbak. Sekalian nang mawon Mbak angsurane sing nomor pisan. Oh, nggih sing Pisan pisan nggih. Mumpung enten nggih. Sinten, Mbak? Mbak. Niki. Niki, kula tulis riyen nggih. Nggih, kula pun dadi atane, Mbak. Pindah dulu nggih. Niki. Aduh. Niki, Oh, dari sini, Mbak. lebih pinter deh. 24 ya? Nggih.
Nggih pun kula nyuwun pamit mawon. Nggih, pun angsuran sing kalih kula mriki mari mawon. Nggih pun matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Angsuran sing kaping kalih nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Angsuran ketiga ya. Nggih. Pun kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nurul Hidayah akan menjelaskan tentang jadwal angsuran pada pembiayaan ijarah Muntahiyah Bilbai milik Ibu Eva selaku nasabah kami. Di sini kami mengatur ulang jadwal angsuran atau melakukan reschedule karena beberapa alasan tertentu, yang diantaranya proses pencairan yang sedikit lama atau tidak sesuai harapan, sehingga kelompok kami memutuskan bahwa angsuran kami percepat, mengingat waktu untuk melakukan UAS itu dilakukan pada bulan Mei. Sehingga bulan April pastinya sudah harus menyelesaikan semuanya, termasuk pembiayaan ijarah ini. Nah, dengan berbagai pertimbangan, maka kelompok kami mengambil keputusan yaitu yang semula kami melakukannya dengan 2 bulan, akan dilakukan dalam waktu 1 bulan 2 minggu atau 6 minggu. Dan dari yang semula 4 kali angsuran, itu menjadi 3 kali angsuran dengan jangka waktu yang sama, yaitu 2 minggu untuk setiap angsurannya. Nah, untuk total angsuran nasabah kami itu yaitu 72.000 dengan jumlah angsuran pokoknya itu 60.000 dan ujrohnya itu 12.000. Nah, karena kami melakukan 3 kali angsuran, jadi nasabah membayar senilai 24. Ini saya akan menjelaskan kendala nasabah kami pada angsuran kedua dan ketiga. Pada saat ini kita semua sedang ditimpa musibah dengan adanya virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda di muka bumi ini. Dengan begitu, akhirnya nasabah kami tidak bisa melakukan usahanya dengan maksimal karena memang dari pemerintah dianjurkan untuk di rumah aja. Dengan begitu, nasabah kami meminta keringanan kepada kami untuk angsuran kedua dan ketiga tidak sesuai dengan jadwal. Karena dilihat pendapatan nasabah kami semakin hari semakin surut, semakin merosot karena memang udah pembeli atau konsumen sudah mulai sepi dikarenakan adanya COVID-19 ini. Jadi kendala nasabah kami pada angsuran kedua dan ketiga yaitu adanya COVID-19 ini, akhirnya konsumen untuk beli pun juga semakin sepi dan tidak ada. Sementara waktu ini usaha beliau sedang ditutup karena memang harus di rumah saja. Itu anjuran dari pemerintah. Jadi nasabah kami tidak bisa melakukan usaha dengan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Stuti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kesimpulan dari pembiayaan ijarah Muntahiyah Bilbai yang telah kelompok kami lakukan, yaitu dari kelompok 6. Yang pertama yaitu kelompok akad ijarah Muntahiyah Bilbai ini bisa disebut dengan akad sewa menyewa antara pihak minibank atau pihak minibank kepada pihak nasabah. Yang kedua yaitu pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak minibank agar nasabah mendapatkan pembiayaan yang akan dilakukan oleh pihak minibank melalui ketentuan-ketentuan yang telah diberikan pihak minibank kepada pihak nasabah agar pihak nasabah dapat melakukan pembiayaan di dalam minibank tersebut. Yang ketiga yaitu apabila kesepakatan antara kedua belah pihak telah disepakati, yaitu bila atau terjadinya suatu kendala terjadi dalam suatu proses pembiayaan terjadi, maka kedua belah pihak mempunyai surat perjanjian yang tertulis tersebut. Yang keempat yaitu
Terjadinya kendala yang dilakukan oleh pihak nasabah, yaitu keterlambatan dalam pelunasan kepada pihak mini bank, dikarenakan nasabah mengalami penurunan pendapatan setelah terjadinya COVID-19 ini. Jadi pihak nasabah pun juga tidak menginginkan terjadinya keterlambatan dalam pelunasan ini, tapi mungkin karena situasi dan lingkungan yang tidak mendukung ini mengakibatkan pihak nasabah mengalami kesulitan untuk mempercepat pelunasan kepada pihak mini bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.